persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 18 April 2025, hari Jumat Agung, disusun dan dibawakan oleh Frater Ricky Oke SVD. Selamat mendengar. Bacaan dari Injil Yohanes. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab di tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetaplah tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak
dan segeralah mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, ia memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Ialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, yang dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Gereja Katolik mengenang kembali peristiwa kesengsaraan Yesus Kristus. Bacaan-bacaan hari ini juga menegaskan bahwa kesengsaraan yang dialami Yesus itu merupakan berkat dari pengorbanannya. Kisah sengsara Yesus sejak semula sudah diramalkan dalam kitab Perjanjian Lama, salah satunya dari kitab Yesaya yang kita renungkan. Yesaya menuliskan bahwa ada seorang manusia, ia dihina dan dihindari banyak orang. Ia menanggung penyakit kita dan kesengsaraan kita dipikulnya. Dari teks tersebut, secara tersirat merujuk pada prinsip kenabian yang dijalankan Yesus, bahwa ia adalah penebus seperti ungkapan Yohanes kepada Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudari yang terkasih, realitas dunia sekarang ini dipenuhi dengan ambisius manusia. Setiap orang ingin menguasai, menindas, dan menghalalkan segala cara demi kepuasan dan kesenangan semata. Semua orang berusaha mencari zona nyaman dengan membuat orang lain tidak nyaman. Fenomena ini sebenarnya menunjukkan bahwa manusia saat ini kehilangan identitas sebagai makhluk berbudi arif yang tidak menaifkan sesama. Pengalaman saat ini juga persis sama dengan kisah sengsara Yesus. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha menghalalkan segala cara demi menjerat hukuman mati kepada Yesus. Mereka rela melepaskan penjahat bernama Barabas demi menikmati kematian Yesus. Di samping itu, Yudas Iskariot rela menjual Yesus ke ahli Taurat hanya karena keinginan semata untuk menikmati beberapa peser koin. Dan Petrus yang menyangkal Yesus, sekilas tindakan-tindakannya itu tersebut mengakibatkan atau juga secara tersirat menunjukkan penolakan Petrus terhadap Yesus. Saudara-saudari terkasih, apa yang dapat kita timba dari peristiwa penebusan Kristus? Kisah sengsara Yesus memiliki makna yang mendalam dan menyentuh hati dalam konteks iman Kristen.
Yang pertama, pengorbanan dan penebusan. Kisah sengsara Yesus menekankan pengorbanan besar yang Ia lakukan demi menebus dosa umat manusia. Dengan menyerahkan nyawanya, Yesus menunjukkan kasih yang tidak terbatas dan pengorbanan yang total untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Oleh karena kita telah ditebus, maka kita juga harus bisa menebus sesama kita. Hal itu kita dapat lakukan dengan memaafkan sesama, melayani sesama kita yang membutuhkan, melaksanakan perintah-perintah Tuhan, tidak membenci dan menendam orang yang telah bersalah, dan berbakti kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, ketaatan kepada Allah. Yesus menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah, bahkan hingga Ia mati di kayu salib. Ia memberikan contoh yang kuat tentang pentingnya kesetiaan dan ketaatan pada Allah. Hal yang dapat kita timba yakni dalam situasi apapun, bahkan dalam situasi padang gurun sekalipun, kita tetap berpegang teguh dan berharap pada Tuhan. Caranya ini juga adalah dengan terus memohon kekuatan kepada Tuhan melalui doa-doa dan pelayanan kasih. Saudara-saudari yang terkasih, makna-makna yang kita renungkan dan cara praktis yang diberikan semoga menginspirasi dan menghibur banyak orang dalam menghadapi tantangan hidup, serta mendorong kita untuk hidup dalam kasih Kristus. Dan akhirnya, satu pesan sederhana yang dapat kita pegang begini: Golgota tanpa kebangkitan itu sia-sia. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.